warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Ibu cek semuanya sudah hadir dalam room kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, yuk kita sama-sama awali dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Dila. Dila, silakan pimpin doa hari ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Dila sudah memimpin doa hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita akan nyanyikan secara bersama ya. Semuanya sudah siap? Silakan aktifkan mikrofonnya. Garuda Pancasila. Semuanya sudah membacanya? Bagus sudah dibaca. Bagus tidak ceritanya? Bagus tidak? Bagus. Pesan moral apa yang ada dalam cerita tersebut? Pesan kejujuran, kedisiplinan, Ya, kita tanggung jawab. ada kejujuran, ada kedisiplinan, ada tanggung jawab. Terima kasih Upi. Ada yang lain? Ada yang mau berpendapat? Ada pesan moral apa lagi yang kalian simak dari kisah tersebut? Kepatuhan, Bu. Iya, betul Dila, ada kepatuhan. Menurut kalian semua, sifat-sifat itu penting tidak kalian miliki? Penting. Penting. Semua sikap itu penting kalian miliki. Ketika belajar dari rumah atau BDR, kalian juga harus menerapkan sikap patuh dan disiplin, sikap jujur, sikap tanggung jawab. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila, sila yang keempat. Selain itu, kita juga akan belajar tentang membuat ide pokok dari teks yang kalian dengarkan. Semua siap? Semua sudah siap dan semua sudah semangat. Ada yang sudah pernah makan ikan bandeng? Siapa itu? Sebutkan namanya sayang. Najwa, Bu. Oh, Najwa. Siapa lagi yang sudah pernah makan ikan bandeng? Yang sudah pernah makan ikan bandeng? Gimana ya rasa ikan bandeng? Enak tidak? Enak, Bu. Enak. Gurih ya, terutama kalau misalnya digoreng kering. Yang sudah pernah makan ikan bandeng, biasanya ikan bandengnya dimasak apa sama mama di rumah? Kalau dimasak goreng aja, Oh, digoreng aja. Digoreng aja gitu. Digoreng aja. Iya. Hari ini kita akan bahas tentang ikan bandeng. Ya, ternyata ikan bandeng itu bukan ikan yang berasal dari air tawar. Sebenarnya ikan bandeng habitatnya adalah di laut. Tapi ikan tersebut bisa hidup di air tawar maupun air payau. Ternyata di daerah Sidoarjo, tahu Sidoarjo daerah mana? Jawa Timur. Ah iya, Jawa Timur. Ya. Selain tadi katanya Ibu, kalau saya cuma digoreng ikan bandengnya. Ikan bandeng banyak ya olahannya. Ada yang digoreng, ada yang dibikin pepes ada yang juga dibikin balado ada, dan ternyata ikan bandeng juga bisa dibuat ikan bandeng asap. Nih, ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Daerah mana tadi? Jawa Timur. Iya, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, ternyata teman kita ada nih yang sudah ke sana, namanya Edo. Kita mau membahas tentang kisah Edo yang sudah pernah mencicipi ikan bandeng asap. Nah, ini dia kisah Edo. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat jam makan siang. Ternyata potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat jam makan siang tiba,
ternyata selain 6 orang itu, selain sahabat Edo, selain si Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani, itu ternyata ada 3 lagi teman Edo yang ikut bergabung. Jadi semuanya ada 9 orang yang mengelilingi meja kantin. Edonya bingung karena dia hanya punya ikannya itu cukup untuk 6 orang potongannya. Ternyata dihitung-hitung semuanya ada 9 orang. Tadi gimana tuh katanya ceritanya? Edonya bawa apa? Bawa ikan. Bawa ikan. Buat berapa orang ikannya saya? 6 orang. Buat 6 orang. Ternyata ada berapa orang di situ semuanya? Ada 9 orang. Nah, sekarang kita bantu Edo ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Apa yang harus dilakukan Edo saat 3 teman lainnya datang? Coba, gimana ya Edo? Kalau misalnya kalian jadi Edo, ikannya cukup 6 orang, tiba-tiba ada teman kalian lagi yang datang 3 orang. Apa yang harus dilakukan coba? Silakan berpendapat. Harus menyampaikan temannya. Menyampaikan kepada temannya kalau ikannya nggak cukup. Oke, itu pendapat Erlan. Coba Meli, apa pendapat Meli, Mel? Cara baik-baik ke temennya, soalnya ikannya cukup untuk. Oke, terima kasih Meli. Kata Meli, harus disampaikan baik-baik ke temannya kalau ikannya nggak cukup. Tadi ada pendapat dari Meli, kata Meli, harus ngomong baik-baik ke 3 orang itu bahwa ikannya nggak cukup. Terus kata Yakub dan Denzel katanya harus dibagi rata. Oke, lanjut ya pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Gimana tuh sikap 3 orang tersebut? Menerima aja sih. Menerima Menerima aja. Kalau menurut Alvira apa Al? Menerima aja, Bu. Jadi tadi menurut anak-anak ibu, yang ketiga orang tersebut harus menerima. Kita lanjutkan ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Dibagi rata, Bu. Oh iya Novi dan Fatima Satu harus potong dibagi rata. Bagikan. Dibagikan dengan rata. Berbagi. Oke, terima kasih. Banyak ya pendapatnya. Ada yang bilang satu dibagi rata, ada yang bilang menerima saja. Nah, ini kaitannya tentang penerapan sila Pancasila yang keempat. Perhatikan coba tadi jawaban kalian. Nah, jawaban-jawaban kalian itu, sudahkah jawaban tersebut sesuai dengan penerapan sila keempat? Sudah belum ya menurut kalian? Sudah, Bu. Sudah, coba kita cek ya. Ternyata ikannya ada 6. Kemudian datang lagi 3 teman Edo. Jika kita menerapkan Pancasila berarti harus gimana ya Edonya? Iya. Dengan gimana? Jadi Edonya itu harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Itu dia. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apa yang harus dilakukan 3 teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikannya tidak cukup? Lihat checklist bagian kedua. Berarti 3 teman Edo harus bagaimana? Menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksa kehendak diri sendiri ketika bermusyawarah. Berarti 3 teman Edo yang baru datang, dia tuh harus menerima hasil keputusannya. Kemudian tidak memaksakan kehendak. Tidak boleh nih bilang, aku harus dibagi. Pokoknya saya harus dapat bagian ikannya. Tidak boleh seperti itu. Karena berarti dia telah melanggar sila keempat Pancasila. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani? Menerima hasil musyawarah untuk kebaikan bersama dengan lapang dada. Iya, misalnya hasil musyawarahnya itu, oke, nggak apa-apa, kita bagi bersama ikannya.
Berarti mereka harus gimana? Harus mau berbagi. Menerima. Iya, betul. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang penerapan sila Pancasila? Tidak, Bu. Tidak, oke. Nanti kalian kerjakan di LKPD-nya. Berikan 3 contoh penerapan nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 kegiatan yang pernah kalian lakukan terkait penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah berbicara tentang kisahnya Edo, tentang ikan bandeng. Nah, ternyata selain ikan bandeng, juga banyak ya hewan lain. Coba ada hewan apa yang ada di lingkungan sekolah kalian? Ya. Ada ayam, ada apa lagi di lingkungan sekolah? Burung, ada apa lagi? Ada suara Bunglon. Ya. Bunglon. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok juga. Kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok yang dibacakan, kemudian dituliskan ide pokoknya. Masih ingat tidak tentang ide pokok? Masih. Kemarin kalian membaca teks, kemudian menuliskan ide pokoknya. Hari ini kita akan belajar menuliskan ide pokok dari teks yang kalian dengar. Dimatikan semua mikrofonnya. Sekarang dengarkan ya. Tulis ide pokoknya. Siap ya, jangan berisik. Fokus. Sudah siap semua? Teks yang akan dibacakan berjudul Bunglon. Kita mulai ya. Paragraf pertama. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Bunglon memiliki kemampuan untuk merubah warna kulitnya. Ibu akan kirim di grup. Nanti kalian dengarkan teksnya. Kalian boleh dengarkan berulang-ulang sambil kalian catat ide pokoknya. Paham? Paham. Oke. Ibu akan mengukur kemampuan kalian dalam membuat ide pokok dari sebuah teks yang kalian dengar. Ada yang mau bertanya? Enggak. Tidak, oke. Jika tidak ada yang bertanya, selain Ibu mengirim LKPD, Google formulir yang harus kalian isi nanti di grup juga akan Ibu kirim. Nanti selesaikan. Bagian kegiatan belajar mana yang menurut kalian menyenangkan tadi? Bisa Edo. Cerita Edo. Ya, tadi kita sudah belajar tentang penerapan sila keempat Pancasila. Ternyata dalam menerapkan sila keempat kita tuh nggak boleh apa ya? 1, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua harus bagaimana ya? Ingat nggak? Harus saling menerima pendapat. Tidak memaksakan kehendak, harus menerima hasil musyawarah, kemudian harus bertanggung jawab menjalankan hasil musyawarah, ya, dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Jika tidak, sama-sama kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Coba Ilmi pimpin doa. Setelah belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Terima kasih Ilmi. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.